طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, Alhamdulillah kita masih melanjutkan pelajaran kita masih dalam baca kitab Syarhul Waraqat Al-Juwaini rahimahullah fi Ushul al-Fiqh karya Fadilatul Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Dan alhamdulillah kemarin kita sudah masuk dalam pembahasan yang kedua sebelum terakhir, yaitu pembahasan at-taqlid. Taqlid secara bahasa apa maknanya? Dua maknanya. Yang pertama, wad'u syai' fil 'unuq muhitan bihi. Meletakkan sesuatu pada leher yang terikat. Ya, seperti qiladah. Qiladah, apa qiladah itu? Kalung. Jamaknya qalaid. Wa yutlaqu, dan juga digunakan dalam makna bahasa ala tafwidil amri ila syakhs, menyerahkan suatu perkara kepada seseorang. Ya, mirip makna pertama, karena kata beliau ka'annal amra ju'ila fi unuqihi kal qiladah. Ya, seakan-akan kita jadikan perkara itu di lehernya, seperti kalung tadi. Baik. Secara istilah, kata beliau qabul qaulil qail bila hujjah, mengambil ucapan seseorang tanpa hujjah. Lawannya apa? Ittiba' al-ilm. Itu yang saya lupa kemarin. Ittiba' al-ilm. Ya, makanya kalau ada orang misalkan ditanya, "Fulan, apa hukumnya masalah kada wa kada?" Kemudian dikatakan kepadanya, "Boleh." Berhenti sampai di situ. Orang ini yang mengikuti ucapan orang yang ditanya tadi, apa namanya? Apa namanya? Hah? Taklid, kan ada hujahnya. Kecuali kalau dia mengatakan hukumnya ini boleh, dalilnya kada wa kada. Ini hujjah namanya. Apa namanya? Al-ilm wal ittiba'. Kemudian kemarin kita bacakan syair yang dibawakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam nuniyahnya. Ya. Dan kemarin kayaknya ada kesalahan dari lafadznya. Yang benarnya al-ilmu ma'rifatul huda bidalilihi. Al-ilmu ma'rifatul huda bidalilihi. Ma zaka wat taqlidu yastawiyani. Ilmu itu ittiba' itu mengetahui sesuatu dengan dalilnya, mengetahui petunjuk dengan dalilnya, dan tidaklah hal tersebut itu sama dengan taklid. Berarti kalau taklid berdasarkan bait syair ini, dia ma'rifatul huda bila dalil. Baik. Kama qala hafizahullah ta'ala wa qawluhu fa'ala hadha qabulu qawlin nabi alaihi salatu wassalam yusamma taqlidan. Ay fa'ala hadha at-ta'rif aw fa'ala hadha at-ta'rif yakunu qabulu qawlin nabi sallallahu alaihi wasallam taqlidan lintibaqi at-ta'rif alayhi li'annahu sallallahu alaihi wasallam yadhkuru al-hukma wa la yadhkuru dalil al-hukmi lakin ja'a 'anil musannif bil burhan khilafu dzalika. Kata Juwaini rahimahullah, dan di atas definisi ini, definisi taklid yaitu mengambil atau mengikuti ucapan seseorang tanpa hujjah, masuk ke dalamnya mengikuti sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Kata beliau, ini juga namanya taklid karena sesuai dengan definisi. Kenapa? Karena Nabi kalau menyebutkan hadis, ada enggak hujjah di bawah? Tidak ada. Ya kan? Karena hadis itulah hujjah. Paham ini? Ucapan Nabi ini sekarang hujjah atau bukan? Hujjah. Yang menjadi masalah, apakah itu taklid, mengikutinya adalah taklid atau ittiba? Ini jadi masalah. Kalau Al-Juwaini dia bilang di atas definisi ini kita katakan taklid. Kenapa? Karena Nabi kalau mengucapkan suatu hadis sunnah, apakah ada hujjah di bawah? Tidak ada, karena ucapannya itulah hujjah. Paham ini? Hanya saja Al-Musannif sendiri, Al-Juwaini dalam kitabnya yang lain Al-Burhan, ya telah membawakan definisi yang lainnya atau ucapan yang lainnya dalam masalah ini yang bertentangan dengan ucapan ini. Jadi, maksudnya beliau rujuk dari ucapannya, karena ucapan ini kos sekalian, ini terdapat di dalamnya pemikiran orang-orang Mu'tazilah, orang-orang Asy'ariyah, yang membangun akidah mereka tidak di atas
sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Karena itu tadi, mereka menganggap bahwa sabda Nabi alaihi salatu wassalam itu taklid bagi siapa yang mengikutinya. Paham ini? Dan mereka mengatakan masalah akidah tidak boleh dibangun di atas taklid, melainkan dibangun di atas dalil qat'i di sisi mereka. Apa dalil qat'i di sisi orang-orang Asy'ariyah dan Mu'tazilah? Apa kira-kira? Al-aql. Makanya, ya, walaupun nanti di bawah disebutkan oleh para ulama di antaranya Al-Amidi, ya, alasan lain bahwasanya beliau dalam hal ini tawassuk, ya, berluas-luas, dan kata beliau la musyaha fil istilah, tidak ada masalah dalam istilah, tetap wallahu taala alam yang disebutkan oleh para ulama, tetap kita mengatakan di dalamnya ada pemikiran Mu'tazilah. Itu yang benarnya. Al-Juwayni dalam Al-Burhan beliau katakan, wa dhahaba ba'duhum ila anna taqlida qabulu qawli al-qa'il bila hujjah, wa man salaka hadzal maslaka mana'a ayyakuna qabulu qawli Nabi sallallahu alaihi wasallam taqlida fa innahu hujjatun fi nafsih. Masya Allah. Kata Al-Juwayni, sebagian ulama berpendapat bahwasanya taklid, ya, adalah mengikuti ucapan seseorang tanpa hujjah. Dan barang siapa yang berpendapat dengan pendapat ini, maka dia tidak menganggap bahwa mengikuti ucapan Nabi SAW dinamakan taklid. Kenapa? Karena ucapan Nabi itu sendiri hujjah. Amin. Wa yadhhar anna man atlaqa alaihi taqlidan qasadal majazu atau qasadal majaza wat tawassu'. Dan yang zahir, ini kembali perkataan Syekh Abdullah Al-Fauzan. Dan yang zahir, yang nampak dari orang-orang yang mengitlakkan ucapan Nabi sebagai taklid atau mengitlakkan orang yang mengikuti ucapan Nabi sebagai muqallid atau bentuk perbuatannya sebagai taklid, tidak lain mereka maksudkan itu sebagai majaz dan berluas-luasan pada lafaz saja. Qala Al-Amidi rahimahullah berkata, wa in summiya dzalika taqlidan ay qaulun Nabi alaihi salatu wassalam bi'urfil isti'mal fala musyahat fil istilah. Walaupun dinamakan, apa yang dinamakan di sini? Mengikuti ucapan Nabi alaihi salatu wassalam adalah taklid di dalam urf al-istimal, dalam kebiasaan penggunaan bahasa, maka kata beliau fala musyaha fil lafaz, tidak ada masalah dalam perbedaan pada lafaz. Tapi Allah taala alam yang benarnya, ya, hal ini dibangun di atas mu'taqad Mu'tazilah dan Asy'ariyah. Kama qala hafizallahu taala wa qawluhu wa minhum man qala at-taqlidu qabulu qawli al-qa'ili wa anta la tadri min ayna qalah ay la ta'rifu ma'khadah wa hadha yukhriju akhdha al-qawli ma'a ma'rifati dalilihi fa hadha ijtihad. Qala Al-Juwayni berkata, di antara para ulama ada yang mendefinisikan taklid dengan definisi yang lain, yaitu engkau menerima, mengikuti ucapan seseorang, tapi engkau tidak tahu dari mana dia ambil ucapan itu. Maksudnya, engkau tidak tahu makhadnya, sumbernya. Dan definisi ini mengeluarkan bentuk seseorang mengambil atau mengikuti suatu ucapan tanpa tahu dalilnya. Fahada ijtihad. Dia mengambil ucapan, tapi dia tahu dalilnya. Kenapa? Karena ini yang dinamakan ijtihad, dan akan datang pembahasannya. Walau qila fi ta'rifihi huwa ittiba'u man laysa qawluhu hujjah lakana akhsar wa ashmal wa awdah, lianna mu'dhama al-usuliyyin khassasu hududahum bil qawl wala ma'na lil ikhtisas bihi, fa innal ittiba'a fil af'al al-mubayyinah aw al-mubayyinah kalittiba fil aqwal. Andai kata beliau musannif mengubah ta'rifnya, definisinya, dengan mengucapkan atau dengan menyebutkan bahwa, ya, taklid itu mengikuti siapa yang ucapannya bukan hujjah, mengikuti ucapan orang yang ucapannya bukan hujjah. Amin. Nah, lakan aksar, ini lebih ringkas dan lebih mencakup dan lebih jelas, karena kebanyakan ulama usul mengkhususkan, ya kan, mengkhususkan batasan hal tersebut, yakni tentang taklid pada qaul saja, wala makna lil ikhtisasi bihi,
Bersamaan dengan itu, kalau kita membawakan definisi taklid dengan qabuli qaulil qail bila hujjah, ini mengkhususkannya, dan yang benarnya ittiba fil af'al mubayyinah kal ittiba fil aqwal. Tidak ada bedanya antara kita mengikuti perbuatan atau ucapan, sama-sama dikatakan taklid. Dan ada definisi lain yang disebutkan oleh para ulama, qabuli qauli man laysa bihujjah bila hujjah. Qabuli qauli man laysa bihujjah. Qabuli qauli man laysa bihujjah bila hujjah. Mirip dengan definisinya Syekh Abdullah Fauzan, hanya saja ditambahkan di akhirnya bila hujjah. Sama, ittiba man laysa qauluhu hujjah bila hujjah, ada tambahan bila hujjah. Kenapa? Untuk mengeluarkan, ya kan, ucapan Nabi alaihi salatu wassalam, ya kan? Bukan berarti mengatakan bahwa mengikuti ucapan Nabi itu taklid, karena sudah berlalu ucapan Nabi itu. Ya memang betul Nabi berucap, tidak mengucapkan, tidak menyertakan dengan hujjah. Kenapa? Karena ucapannya itulah hujjah. Nah, thumma qala hafizahullah ta'ala wa yakhruju bihi ittiba'ur rasul sallallahu alaihi wasallam falaysa taqlidan li'annahu ittiba'un lil hujjah wa kadha ittiba'u ahli al-ijma'i li'anna al-ijma'a hujjah wa kadha ittiba'u qawli as-sahabi 'ala al-qawli bi annahu hujjah. Dan juga dengan definisi yang di atas mengeluarkan, ya, ittiba'ur rasul, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falaysa taqlidan, karena memang mengikuti beliau bukanlah taklid, li'annahu ittiba'un lil hujjah, karena mengikutinya itulah hujjah, wa kadza ittiba'u ahli ijma', begitu pula mengikuti para ulama yang telah bersepakat. Kenapa? Li'anna al-ijma' hujjah, karena ijma' juga hujjah, wa kadza ittiba'u qawli sahabi, begitu pula mengikuti ucapan seorang sahabat, halal qawli bi anna hujjah, di atas pendapat kalau ucapan mereka hujjah. Dan ini ditakkid oleh Asy-Syinkiti rahimahullah. Kata Syinkiti dalam Al-Mudzakkirah, wal akhdhu bi qaulin nabiyyi wal ijma' la yusamma taqlida. Wal akhdhu bi qaulin nabiyyi wal ijma' la yusamma taqlida. Kenapa? Kata beliau, mengambil ucapan Nabi dan mengikutinya, begitu pula mengambil ijma' tidak dinamakan taklid, li'annahu huwa dalilu nafsuhu, karena ucapan Nabi alaihi salatu wassalam dan ijma' itulah dalil. Maka bagaimana kita bisa mengatakan mengikuti dalil itu taklid, ya kan? Kama qala Allah ta'ala wa qawluhu fa in qulna inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu bil qiyas fa yajuz ay yusamma qabulu qawlihi taqlidan. Hadha tafri'un 'ala al-hadits tsani alladhi dzakarahu lit-taqlid. Kata beliau, kalau kita mengatakan bahwasanya mengambil ucapan Nabi alaihi salatu wassalam, atau kalau kita mengatakan bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam itu berucap dengan qiyas, dan yang diinginkan dengan qiyas di sini adalah ijtihad, maka ya boleh saja kita mengatakan mengambil ucapannya adalah taklid. Ini tafri', kata beliau hafizahullah, pembagian lagi, percabangan alal hadits tsani alladzi dzakarahu taklid, di atas bentuk yang kedua yang telah disebutkan dalam taklid. Wa huwa annana idza qulna inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajuzu lahu ay yahkuma bil qiyas ay al-ijtihad wa la yaqtasiru 'ala al-wahyi wa laysa al-muradu khususul qiyas bal muradu jawazul mutlaq lil-ijtihad kama 'abbara fil burhan. Ini kalau kita bangun di atas pendapat akan bolehnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhukum dengan apa? Dengan ijtihad. Ya maka boleh saja kita katakan mengikuti ucapan beliau itu taklid, tapi akan datang penjelasannya. Dan tambih dari beliau bahwa yang diinginkan dengan kias di sini bukan pembahasan kias yang terkhususkan di bab sebelumnya, tapi ini yang diinginkan dengannya mutlak al-ijtihad. Ya kan? Kama qala hafizallahu ta'ala wa qawluhu fa yajuzu ay yusamma qabula qawlihi taqlidan ay li'annana la na'lamu ma'khadha qawlihi min al-ijtihad aw min al-wahyi wa in qulna innahu la yajuzu lahu ay yajtahida lam yusamma qabuluhu taqlida li'anna na'lam ay li'annana bi takhfif, jadi li'anna na'lamu anna ma yaqulu an wahyi lama yantiqu alaihi hada at-ta'rif.
Kata Al-Juwayni rahimahullah, maka kalau begitu boleh kita menamakan mengambil ucapannya itu sebagai taklid. Yaitu kata Syarih, kalau kita mengetahui, ya kenapa, kenapa beliau katakan begitu? Ini dibangun di atas pendapat, ya karena kita tidak mengetahui sumber dari ucapan Nabi alaihi salatu wassalam, apakah dari ijtihad ataukah dari wahyu. Wa in qulna innahu la yajuzu lahu ayajtahid lam yusamma qabuluhu taqlidan. Adapun kalau kita bangun di atas pendapat bahwa tidak boleh Nabi alaihi salatu wassalam mengeluarkan suatu hukum dari ijtihadnya, maka tidak dinamakan orang yang mengikutinya muqallid, dan tidak dinamakan mengikuti ucapannya itu taklid. Kenapa? Karena kita tahu apa yang diucapkan oleh beliau adalah wahyu, dan tidak mungkin dia mendefinisikan di atas hal ini. Paham ini? Maksudnya hal ini dilihat dulu, dirinci. Paham ini? Ini dibangun di atas satu perkara yang sebelumnya tadi. Apakah ucapan Nabi itu ijtihad atau tidak? Atau pendapat yang ketiga akan disebutkan oleh beliau di tafsir. Ada yang ijtihad, ada yang tidak. Akan datang. Wasahih, dan yang benarnya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajuzu lahu ijtihad. Dan benarnya Nabi alaihi salatu wasallam boleh berijtihad. Dan akan datang nanti contoh-contoh kasusnya Nabi alaihi salatu wasallam membangun hukum di atas ijtihad. Namun bersamaan dengan itu la yusamma qabulu qawlihi taqlidan. Tetap tidak dinamakan mengambil ucapan beliau itu sebagai taklid. Disebutkan alasannya oleh para ulama, li'anna ijtihadahu takrirun. Li'anna ijtihadahu takrirun wa ma aqarra illa haqqan. Karena ijtihadnya Nabi itu adalah takrir. Paham ini? Penetapan. Dan tidaklah Nabi menetapkan sesuatu kecuali hak. Maksudnya apa? Kecuali pasti menjadi hujjah. Maka mengikuti hujjah apakah dinamakan taklid? Anda fala yusamma qabulu ittiba'i atau fala yusamma qabuluhu taqlidan bal ittiba'. Maka tidak dinamakan mengikuti ijtihad beliau sebagai taklid. Tiada lain dia dinamakan ittiba'. Wa ammal ijtihadu fi amri dunya fa huwa jaizun wa waqi'un bil ijma'. Ya. Dan ijtihad Nabi alaihi salatu wassalam dalam perkara duniawiyah ini jaiz, dan ini terjadi bil ijma', kama hakahu Ibnu Hazm wa ghairuh, misal qissat ijtihadihi sallallahu alaihi wasallam fi ta'biri an-nakhl. Contohnya apa yang dihikayatkan oleh Ibnu Hazm dan selain darinya pada suatu kisah di mana Nabi alaihi salatu wasallam berijtihad dalam takbir an-nakhl, ay tangkih an-nakhl. Apa tangkih bahasanya ini? Pemurnian pemurnian pohon kurma kayaknya. Hah? Mengawinkan ya? Baik. Takbir nakhl. Wa amma amara syara' wa amma amru syara' fa ala asahi al-aqwal. Adapun tentang perkara syariat maka di atas dan juga terhadap perkara syariat di atas asahul aqwal, di atas pendapat yang paling sahihnya. Liqauli ta'ala wa syawirhum fil amr. Dalam perkara-perkara ini Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi alaihi salatu wasallam apa? Wasyawirhum fil amr, dan bermusyawarah engkau kepada mereka, kepada para sahabatmu dalam perkara tersebut, dalam perkara dunia. Tariqul musyawarati al-ijtihad, dan tiada lain jalan bermusyawarah itu inilah ijtihad. Wa li'annahu qad waqa'a kama fi qissati Usara Badr wa kama fi ruju'ihi sallallahu alaihi wasallam liqauli al-Abbas. Demikian pula yang terjadi ya pada kisah Usara Badr. Apa Usara ini? Tawanan ya, tawanan perang Badar. Wa kama fi ruju'i sallallahu liqauli al-Abbas, dan demikian pula rujuknya Nabi kepada ucapan al-Abbas, ayahnya Abdullah bin Abbas, fi qaulihi illa al-idkhir. Tatkala Nabi alaihi salatu wasallam menjelaskan tentang tanah haram, tanah yang Allah haramkan tumbuhan-tumbuhannya, kata al-Abbas, ya Rasulullah illa al-idkhir. Wahai Rasulullah kecuali idkhir.
Karena idkhir ini adalah bahan yang digunakan untuk bangsa-bangsa Arab, untuk bahan sandang pangannya dan papannya. Kama taqaddama fi mabahitsil istitsna, sebagaimana kemudian setelah itu Nabi ikut mengecualikannya, illal idkhir, sebagaimana telah berlalu dalam pembahasan istitsna dan dalam bab at-takhsis. Walau kana dzalika biwahyin lam yataghayyar, andai kata itu wahyu tidak mungkin dia berubah. Maksudnya apa? Menunjukkan bahwa sabda Nabi di sini adalah ijtihad. Karena andai kata wahyu, Nabi tidak akan mengubah, Anda akan mengikuti ucapan Abbas seraya mengatakan ilal idkhir, padahal ala annahu bijtihadin. Maka menunjukkan bahwa hukum ini dibangun di atas ijtihad beliau, wallahu a'lam. Kama qala Allah ta'ala wal ijtihadu. Qala rahimallahu ta'ala wa mal ijtihadu fa huwa badlul wus'i fi bulughil arad wal mujtahidu in kana kamilal alati fil ijtihad. وإن اجتهد في الفروع وأصاب فله أجران وإن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد ومنهم من قال كل مجتهد في الفروع مصيب ولا يجوز أن يقال كل مجتهد في الأصول مصيب لأن ذلك يؤدي إلى تصويب أهل الضلالة من النصارى والمجوس والكفار والملحدين ودليل من قال ليس كل مجتهد في الفروع مصيبا قول صلى الله عليه وسلم من اجتهد وأصاب فله أجران ومن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد ووجه الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم خطأ المجتهد تارة وصوبه أخرى أي تارة أخرى والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. Kata Al-Juwayni rahimahullah, adapun ijtihad yaitu badrul wus', mengerahkan segala kemampuan fi bulughil gharad, untuk mencapai suatu maksud. Dan seorang mujtahid, kata beliau, kalau dia sempurna ilmu alatnya dalam ijtihad, maka kapan dia berijtihad dalam permasalahan furu' seperti permasalahan fikih dan ahkam, dan dia benar, maka baginya 2 pahala, dan kalau dia berijtihad kemudian dia salah, maka baginya 1 pahala. Dan di antara para ulama ada yang mengatakan setiap mujtahid fil furu' dalam permasalahan cabang fikih dan ahkam itu benar, tidak ada yang salah. Wala yajuzu ayyuqal, dan tidak boleh kita katakan kullu mujtahid fil usuli musib. Ya, tidak setiap seorang mujtahid dalam permasalahan usul, permasalahan akidah, iman, tauhid itu benar. Karena dzalika yuaddi ila taswibi ahli dhalalati minan nasara wal majus wal kuffar wal mulhidin. Karena keharusannya kita membenarkan ijtihad orang-orang yang telah sesat dari kalangan Nasara, Majusi, orang-orang kafir dan orang-orang mulhid. Dan dalil orang yang mengatakan tidak setiap mujtahid yang berijtihad dalam permasalahan furu'iyah, permasalahan cabang itu benar. Dalilnya adalah sabda Nabi SAW, barang siapa yang berijtihad kemudian dia benar, maka baginya 2 pahala, dan barang siapa yang berijtihad kemudian dia salah, maka baginya 1 pahala. Sisi pendalilannya, dalam hadits ini Nabi SAW kadang membenarkan seorang mujtahid dan kadang menyalahkannya, dan wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Maqala hafizahullah ta'ala lamma takallama 'anit taqlidi wa syuruti al-mujtahidi wa anna al-ijtihada yajibu 'ala man ijtama'at fihi syurutuhu, dzakara ta'rif al-ijtihadi li'anna al-ijtihada yuqabilu at-taqlida wa huwa lughatan badlul juhdi wa istiqraghul wus'i li'idraki amrin shaqqin wa la yusta'malu illa fima fihi mashaqqatun wa taqulu ijtahada fi hamli as-sakhrah wa la taqulu ijtahada fi hamli al-asa. Berkata Syarih Hafizahullah tatkala Al-Juwayni rahimahullah ta'ala telah selesai dari pembahasan taklid dan syarat-syarat seorang mujtahid, dan telah selesai dari menjelaskan bahwa ijtihad wajib bagi siapa yang telah terpenuhi syarat-syaratnya padanya, maka kemudian beliau menyusulnya dengan menyebutkan definisi dari ijtihad itu sendiri, karena ijtihad itu lawan dari taklid. Bahwa lughatan, dan ijtihad itu sendiri secara bahasa badlul juhud, mengerahkan segala kemampuan, wastighraqul wus' sama liidraki amrin syaq, untuk mencapai sesuatu yang sulit, wala yusta'malu illa fima fihi masyaqqah, maka tidak bisa digunakan untuk sesuatu kecuali pada sesuatu yang terdapat kesulitan di dalamnya. Seperti engkau mengatakan ijtahada ay fulan, seseorang telah berijtihad fi hamlis sakhrah, dalam membawa sebuah batu. Dan tidak boleh engkau katakan seseorang telah berijtihad di dalam membawa sebuah kayu. Ya, karena ijtihad tadi apa? Badlul juhud wastighraqul wus', mengerahkan segala kemampuan untuk menggapai suatu perkara yang
yang sulit. Wastilahan, adapun secara istilah, ar-rafa'u ay al-Juwaini rahimahullah biqauli badlul wus'i fi bulughil gharad wal wus' bi dhammil waw at-taqatu wal quwwah. Secara istilah telah didefinisikan oleh Juwaini sendiri, yaitu badlul wus', mengarahkan al-wus' dalam mencapai suatu maksud, dan al-wus' bi dhammil waw, dengan didhamma wawnya, itu at-taqah dan quwwah, kemampuan dan kekuatan. Berarti kesimpulannya, ijtihad itu mengarahkan segala kemampuan dan kekuatan untuk mencapai suatu maksud. Wa hadza ta'rifun 'amun wa huwa ila at-ta'rifil lughawi aqrab. Dan ini definisi terlalu umum, dan sebenarnya kalau kita definisikan dengan definisi secara bahasa lebih dekat. Fala budda min taqyidihi bil hukmi syar'i, karena tidak boleh, ya kan? Karena wajib kita takyid dia dengan hukum syar'i. Adapun definisi Juwaini, dia hanya mengatakan ijtihad itu apa? Mengerahkan segala kemampuan untuk mencapai suatu maksud, terlalu umum. Sedangkan ijtihad ini dikhususkan untuk perkara syar'i. Lianna al-murada al-bahthu fil ijtihadi lianna al-murada al-bahthu fil ijtihadi alladhi huwa tariqun li itsbati hukmin syar'i. Karena yang diinginkan dalam pembahasan ijtihad itu mencari sesuatu, ya, untuk menetapkan suatu hukum syar'i. Fayakunul muradu bil gharad al hukmu syar'il matlub. Maka kalau begitu yang diinginkan dengan definisi al-Juwaini, kalau memang dia katakan yang diinginkan dengan ijtihad itu badlul juhdi li bulughil gharad, maka yang diinginkan dengan gharad di sini al hukmu syar'i al matlub, hukum syar'i yang diinginkan. Walau qayyadahu bil faqih wa qala badlul faqih wus'ahu li bulughil gharad lakana kafiyan. Andai kata, ya, anggaplah dia tidak menambahkan hukum syar'i di belakangnya, tapi dia tambahkan kata faqih di depannya. Ini cukup. Kama fi jam'il jawami, sebagaimana disebutkan dalam kitab Jama' al-Jawami. Lianna al-faqih la yatakallam illa fi ahkamin syar'iyyah. Kenapa? Karena seorang faqih jelas tidak akan mungkin dia berbicara kecuali pada hukum syar'i. Maka cukup dikatakan ijtihad badlul faqih juhdahu, yaitu dengan seorang faqih mengerahkan segala kemampuannya untuk mencapai maksud. Berarti apa yang dimaksudkan oleh seorang faqih? Yang menetapkan hukum syar'i, karena seorang faqih tidaklah dia berbicara kecuali dalam menetapkan hukum syar'i. Walil mujtahid syurutun taqaddama aktsaruha fil kalami 'alal mufti. Dan untuk seorang mujtahid, dia ada syarat-syarat yang telah berlalu pada pembahasan seorang mufti. Baik. ثم قال حفظه الله تعالى وقوله هو المجتهد إن كان كامل الآلة في الاجتهاد إلى آخره أي محصلا لجميع آلات الاجتهاد كما تقدم بيانه فيكون مستقلا بمعرفة الأحكام. Maka kata beliau, yang diinginkan dengan seorang mujtahid yang sempurna ilmu alatnya dalam ijtihad, yaitu dia telah menggapai segala alat dalam ijtihad sebagaimana yang telah berlalu pembahasannya. Fayakunu mustaqillan bi ma'rifatil ahkam. Maka ini khusus untuk pembahasan tentang ahkam. Wadh-dhahir, dan yang nampak, anna muradahu al-mujtahid al-mutlaq, yang diinginkan oleh musannif di sini mujtahid mutlaq, li'annahu huwa alladhi yakunu kamilal alah, karena mujtahid mutlak lah yang memiliki ilmu alat yang sempurna. Wa yakunu bidzalika ihtaraza min mujtahidi al-madhhab wal mujtahid al-fatwa. Dan dengan ini terkhususkanlah dan tersingkirkanlah mujtahid madhab dan mujtahid fatwa. Di sebagian ta'liq, di sebagian cetakan ada ta'liq di bawah. Mujtahid mutlak man tawaffarat fihi syurutul ijtihad. Mujtahid mutlak itu siapa yang terpenuhi syarat ijtihad padanya. Adapun mujtahidul madhab huwal alimu bi madhhabi imamihi al-mutamakkinu fi takhriji ma lam yanussu alaihi imamuh ala mansusihi. Mujtahid madhab, kesimpulannya dia seorang alim pada madhab imamnya, khusus pada madhabnya. Contoh, ada seorang imam Syafi'i, Hambali, Maliki atau Hanafi, dia fokus di situ saja. Syafi'i dengan madhabnya, Hambali dengan madhabnya, dan begitu seterusnya. Dan dia juga punya kemampuan mutamakkin dalam hal takhrij, menguatkan apa yang tidak dinaskan oleh imamnya. Maksudnya pendapat-pendapat yang datang dari madhabnya. Adapun mujtahid fatwa, mangqasara ijtihadu ala ma sahha an imamihi wa lam yatamakkan min takhrij ghairil mansus.
mirip dengan mujtahid madhab, ya kan? Dia hanya terbatas pada madhabnya. Tapi kalau mujtahid madhab, dia punya kemampuan untuk menguatkan sesuatu hukum yang tidak datang nasnya dari imamnya. Pahami? Nah, kalau untuk mujtahid fatwa saja, tidak bisa dia takhrij. Memang khusus kalau imamnya saja yang dihafal. Pahami? Ini bedanya di antara ketiganya. Nah, yang zahir, yang nampak dari ucapan beliau yang beliau inginkan di sini, kamilul alah, mujtahid apa berarti? Mujtahid mutlak, karena mujtahid madhab dan mujtahid fatwa itu khusus pada suatu madhab tertentu. Wa illam yataqaddam lahuma dzikrun wa in kana alladhi yadhhar jarayanul hukmul madhkur fihima. Bersamaan dengan itu, walaupun tidak disebutkan dia masuk ke dalam definisi, ya, tapi yang zahir wallahu taala alam, ya, dia masuk ke dalamnya. Au yakunu lidaf'i tawahhumi ba'di al-musamahati bi ba'di syurutil ijtihad. Ini juga untuk menolak sebagian sangkaan, ya, akan tidak masuknya dia ke dalam mujtahid berdasarkan syarat-syarat ijtihad. Wa ala kullin falau asqata qawluhu in kana kamilal ala lakana aula wallahu alam. Ala kulli hal, andai kata beliau menghilangkan saja ucapannya in kana kamilal ala lakana aula, ini lebih utama. Untuk apa? Liyashmal, untuk menggabung, mencakup mujtahid madhab, mujtahid fatwa, dan mujtahid mutlak. Masya Allah. Kama qala Allah ta'ala wa qawluhu fa in ijtahada fil furu'i wal muradu bihal masailul fiqhiyatul dhanniyatul lati laysa fiha dalilun qati'un lianna hadha huwa mawdi' al-ijtihad. Kalau seorang berijtihad, kata beliau, pada masalah furu'iyah, kemudian dia benar, maka baginya 2 pahala. Apa yang diinginkan dengan masail furu'iyah? Kata beliau, masail fiqhiyah ad-dhanniyah, yang tidak ditetapkan di atas dalil qat'i. Nah, dan inilah yang diinginkan dengan ijtihad. Inilah pokok pembahasan atau poros pembahasan ijtihad. Kata beliau, "Semaqala hafidhullah qawluhu wa asaba falahu ajran wa in ijtahada wa akhta'a falahu ajrun wahid. Al-murad bil isabah ay yuwafiqa ma adahu aw ma addahu ilaihi ijtihadu ma huwa al-hukmu fi al-waqi'." Kata beliau, kalau dia benar maka baginya 2 pahala. Kalau dia salah, baginya 1 pahala. Kebenaran di sini apa maksudnya? Yaitu dengan sesuainya ijtihadnya dengan hukum kenyataannya. Wa qawluhu ajran, yang diinginkan dengan 2 pahala, ay nasiban minas thawab la yu'lam miqdaruhuma aw la ya'lam miqdaruhuma illallah. Kata beliau, ajran ay nasiban, 2 bagian minas thawab, dari pahala, yang 2 bagian ini tidak ada yang tahu bagaimana kadarnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ajrun ala ijtihadi wa ajrun ala isabatil haqq, yang dimana 2 pahala ini dari 2 sisi datangnya. Sisi yang pertama, karena dia sudah badzul juhud, mengerahkan kemampuannya untuk berijtihad, dan pahala dari sisi yang kedua, dari sisi karena dia benar ijtihadnya. Likaunihi sanna sunnatan yuqtada biha. Ya, dari sisi mana? Ya, karena dia telah menetapkan sesuatu kebaikan yang diikuti oleh manusia. Fa yatba'uhu al-muqallidun wa yudhiru al-haqqa wa ini tayyib. Maka kalau begitu, dari sisi sini dia telah, ya, diikuti dia di atas kebaikannya, dan dia telah menampakkan kebenaran. Wa in ijtahada wa akhta'a falahu ajrun wahid ala ijtihadihi. Adapun kalau dia salah, maka tetap dia dapat 1 pahala. Mungkin bertanya, kenapa bisa dia salah? Kata beliau, ala ijtihadihi, di atas bentuk karena dia sudah berijtihad, mengerahkan kemampuannya. Wa khata'uhu, bagaimana kesalahannya? Maghfurun lahu, dimaafkan, li'annahu ghairu maksud, karena dia tidak memaksudkannya, illa, kecuali in qassara fil ijtihad, kalau dia memang bermudah-mudahan dalam ijtihad. Wa hadha huwal qawlu shahihu fil mas'alati annahu laysa kullu mujtahidin musiban balil musibu wahidun min man addahu mukhti wa man adahu mukhti, wa huwa qawlu Malik wa Abi Hanifah fi qaulin wa Syafi'iyyah wal Hanabilah.
Kata beliau, ini pendapat adalah pendapat yang benarnya dalam masalah ini, bahwa tidak setiap mujtahid itu benar, tiada lain yang benar, cuma satu, dan selain daripada yang satu ini salah. Hanya saja kesalahannya dimaafkan itu tadi, dengan syarat kalau memang dia sudah bersungguh-sungguh dalam ijtihad. Dan ini pendapat Imam Malik, Abu Hanifah dalam satu pendapatnya, dan orang-orang Syafi'iyah dan orang-orang Hanabilah. Kemudian qala hafizahullah taala wa qawluhu minhum man qala kullu mujtahidin fil furu'i musib. Di antara para ulama ada yang mengatakan setiap mujtahid dalam permasalahan furu' itu musib. Apa masalah furu' ini? Masailul fiqhiyyati wal ahkam. Kenapa harus dikatakan furu'? Karena tidak boleh kita mengatakan ada ijtihad dalam permasalahan usul. Tidak ada ijtihad dalam permasalahan usul, permasalahan iman, tauhid, akidah, takwa. Tidak ada ijtihad di dalamnya. Kenapa? Karena adanya ijtihad itu akan membuka pintu perselisihan. Dan namanya akidah. Boleh orang berselisih dalam akidah. Apalagi permasalahan usul. Tidak boleh ada perselisihan di dalamnya. Hadzal qaul tsani. Intinya bukan itu ya. Intinya ada sebagian ulama yang mengatakan siapa yang berijtihad maka setiap berijtihad benar. Tidak ada yang salah, semuanya benar. Ini pendapat yang kedua dalam masalah wa qaulun akhar li Abi Hanifah, dan ini pendapat yang lain dari Abu Hanifah, wa ba'dul Syafi'iyah wa ba'dul Malikiyah ba'dul mutakallimin, dan sebagian dari orang-orang Syafi'iyah dan sebagian dari orang-orang Malikiyah, juga sebagian dari ahlul kalam ay minal mu'tazilah. Baik, fayakunu lahu ala hadzal qaul ajran. Maka di sisi mereka ya setiap mujtahid baginya berapa pahala? 2, karena semuanya benar. Wa mansya al-khilaf halillahu ta'ala fi kulli waqi'atin hal lillahi ta'ala fi kulli waqi'atin hukmun muayyanun fi nafsil amri qabla ijtihadil mujtahid. Dan menjadi masalah kenapa dia mengatakan ijtihad tidak mujtahid tidak semuanya benar, dan ada yang mengatakan mujtahid semuanya benar. Yang mengatakan bahwa mujtahid semuanya benar, asal perselisihan mereka ini kembali ke masalah mu'taqad. Sekarang, apakah sebelum ijtihad itu terjadi, Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan hukum halal, haram, wajib, sunnah, mubah, makruh, dan sebagainya? Apakah sebelum ijtihad itu terjadi sudah ada hukum muayyan, hukum yang Allah tetapkan sebelumnya? Ini jadi masalah akidah. Kalau kita mengatakan tidak, waliyadzubillah, bagaimana caranya? Kata beliau, aw laysa lahu hukmun muayyan, atau sebelumnya memang Allah belum pernah menetapkan hukum tertentu, wa innamal hukmu fiha ma wasala ilaihi al-mujtahid bi ijtihadi. Tiada lain hukum, kata mereka, ya, itu apa yang telah diijtihadkan oleh seorang mujtahid. Fa asaba al-qaul tsani qalu la hukma lillahi qabla ijtihadil mujtahid wal iyad billah. Maka orang-orang yang berpendapat dengan pendapat yang kedua ini, mereka berkata Allah tidak pernah menetapkan hukum sebelumnya sampai seorang mujtahid itu berijtihad. Bal hukmuhu ma adda ilaihi ijtihadul mujtahid fama ghalaba ala dhannihi fa huwa hukmullah. Tiada lain hukum Allah itu apa yang telah diijtihadkan oleh seorang mujtahid, maka apa yang besar sangkaannya di sisi seorang mujtahid itulah hukum Allah. Maka menurut mereka itu Allah sebelumnya tidak menetapkan hukum. Nanti tetap hukum kalau para mujtahid berijtihad. Misalkan Fulan bin Fulan berijtihad dalam masalah kada wa kada, hukumnya kada. Nanti beliau tetapkan, Fulan ini tetapkan, mujtahid ini tetapkan bahwa hukum masalah kada misalkan wajib, barulah hukum itu ditetapkan. Paham ini? Ini waliyadzubillah. Wa qala jumhur, adapun mayoritas ulama mengatakan innallaha ta'ala fi kulli mas'alatin hukman, atau inna lillahi ta'ala fi kulli mas'alatin hukman muayyanan qabla al-ijtihad. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah telah menetapkan segala hukum muayyanan yang terperinci pada setiap masalah sebelum adanya ijtihad. Faman wafaqahu fahuwa musib wa man lam yuwafiqhu fahuwa mukhti. Siapa yang bersesuai atau yang ijtihadnya sesuai dengan hukum Allah, maka dia yang benar, dan yang tidak sesuai maka dia yang salah. Qauluhu wa la yajuzu ay yuqala kullu mujtahidin fil usul musib. Dan tidak boleh dikatakan setiap orang yang mujtahid
yang berijtihad dalam permasalahan usul, mu'taqad, iman, tauhid, ini benar. Kenapa al-muradu bil usul ini yang pertama dulu, yang diinginkan dengan masalah usul di sini al-usul al-kalamiyah wa hiya masail al-aqidah al-mansubah ila ilmi al-kalam. Subhanallah. Yang diinginkan dengan usul pada kalamnya musannif di sini usulul kalamiyah, yaitu masalah-masalah akidah yang disandarkan kepada ilmu kalam. Masalah-masalah akidah yang disandarkan kepada ilmu al-kalam. Baik. Nah, ini sebenarnya beliau menyinggung orang-orang ahlul kalam dari kalangan Mu'tazilah dan Asy'ariyah, wa man sara sayrahum, yang berjalan di atas jalan mereka. Wa huwa ma ahdatsahu al-mutakallimun, yaitu perkara yang diada-adakan oleh orang-orang ahlul kalam fi usuluddin, pada perkara-perkara pokok dalam agama, min itsbati al-aqaid bit-turuq allati ibtakaruha, yang mereka tetapkan atau berupa akidah yang mereka tetapkan di atas jalan yang mereka ada-adakan, wa a'radu biha amma jaa fil kitab was sunnah, dan mereka berpaling dengannya dari jalan kitab dan sunnah. Wal ma'na annahu la yasihu ay yuqala kullu min man ijtahada fi umuril aqaidi fa huwa musib. Dan makna yang ingin beliau sampaikan bahwa tidak setiap orang yang berijtihad dalam permasalahan usul yaitu akidah dikatakan benar, balil musib wahid, tiada lain yang benar hanyalah satu. Waman adahu mukhti, dan waman adahu mukhti, dan selain daripada mereka keliru. Wama waqad naqala ba'duhum al-ijma' ala hadza aw ala dzalika, dan sebagian ulama telah menukil kesepakatan di atas perkara ini. Wa mukhalafatu ba'dihim la yu'taddu biha, terdapat perselisihan, tapi perselisihan mereka tidak dianggap. Wa qawluhu li anna dzalika yuaddi ila taswibi ahli ad-dalalati minan nasara wal majusi wal kuffar wal mulhidin. Kata Juwayni rahimahullah, kenapa tidak boleh dikatakan orang yang berijtihad dalam perkara akidah itu semuanya benar? Karena hal tersebut itu mengantarkan kita untuk membenarkan orang-orang yang telah sesat dari kalangan Nasara, orang-orang Majusi, dan orang-orang kufar serta orang-orang mulhid. Hada ta'linu lima taqaddam, alasan terhadap apa yang telah berlalu. Ai anna hadzal qaul yuaddi ila taswibi man akhta'a min ahli dhalalah, karena ucapan ini mengharuskan kita untuk membenarkan kesalahan orang-orang sesat. Wa anna kullaman adda ilaihi ijtihaduhum fahuwa muwafiqun lima huwal haq, dan kita juga memastikan bahwa setiap orang yang berijtihad, maka berijtihadnya itu pasti menyamai atau mencocoki kebenaran. Wa taswibahum batil, dan membenarkan mereka jelas kebatilan. Wa ma adda ilal batil fahuwa batil. Garis bawah ini kaidah, setiap sesuatu yang mengantarkan seseorang kepada kebatilan, maka sesuatu itu batil. Dibangun di atas kaidah umum al-wasailu laha ahkam al-maqasid. Setiap wasilah yang mengantarkan seseorang kepada maksud, maka hukum wasilah itu mengambil hukum maksud. Kalau maksud itu boleh, maka hukumnya boleh, wajib, sunnah, dan begitu seterusnya. Wa qawluhu ahlul dalalah ay ahlul batil. Ucapan beliau ahlul dalalah, ahlul batil. Wa qawluhu minan nasara ay wahum man yantasibuna fi diyanatihim ila syariati Isa alaihi salatu wassalam. Nasara, mereka orang-orang yang menyandarkan diri mereka dan mengaku beragama di atas agama atau syariat Nabi kita Isa alaihi salam. Wa asluha dinun munazzalun min Allah, yang asalnya ya dia adalah agama yang diturunkan oleh Allah. Lakinnaha hurrifat wa buddilat, hanya saja mereka mengubahnya ya dan mentahrifnya. Wahum yaqulun bitatslits, dan mereka orang-orang yang mengatakan dengan taslis. Apa taslis ini? Ada bahasa bagusnya itu. Trinitas. Trinitas, yang menganggap bahwa Tuhan itu ada tiga. Nah, ini maknanya. Wa ma'nahu annallaha indahum salasa wal iyad billah, dan mereka mengatakan bahwasanya Allah di sisi mereka itu ada tiga. Al-ilahu al-ab wal ilahu al-ibn wal ilahu ruhul qudus. Mereka menganggap bahwa Tuhan itu ada tiga. Ada Bapa, Anak, Roh Kudus yang di surga. Orang bodoh betul. Ya, alhamdulillahilladzi afana mimma bitalahum wa faddalana ala katsirin mimman khalaqahu tafdila. Ini doa Nabi alaihi salatu wassalam tatkala mendapat manusia berada dalam musibah. Ya kan? Wa ayyu musibah akbar minasyirki wal kufur. Dan tidak ada musibah lebih besar dari kesyirikan dan kekufuran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalits tsalatsa. Allah mengkafirkan mereka. Wa qawluhu al-majus,
Baik, ta'ala Allahu amma yaquluna 'uluwan kabira, dan Allah yang maha mulia, yang tersucikan dari setiap apa yang mereka katakan. Adapun ucapan beliau al-majus hum qaumun ya'buduna an-nar, lebih bodoh lagi ini. Orang-orang majus, mereka adalah kaum, sekumpulan, sekelompok manusia yang menyembah api, wasyams, matahari, wal qamar, dan bulan, wa yas'umuna anna lil kauni ilahain, dan mereka menganggap bahwa dunia ini punya dua ilah, dua pencipta. Ahaduhumun nur wasani al-zulmah, yang pertama cahaya dan kedua kegelapan. Wa anhum yasdurul khair wasyarr, dan dari keduanya lah muncul, terhasilkan kebaikan dan keburukan, karena mereka menganggap wan nafaq wadur, dan juga manfaat dan bahaya, wassalah wal fasad, dan juga kebaikan dan kefasidan, kerusakan, karena mereka menganggap nur, cahaya, wa khaliqun lil khair, dia yang membuat kebajikan, wal dhulmah, dia khaliq asyar, dia yang menciptakan keburukan. Jadi cahaya menciptakan kebaikan, keburukan, kegelapan menciptakan keburukan. Yang jadi masalah, kenyataan yang disaksikan menolak apa yang mereka katakan. Banyaknya orang yang mendapatkan kesialan di siang hari, siang bolong, terang, dapat musibah. Ya kan? Banyaknya juga orang di tengah malam tenang-tenang saja, bahkan mendapat kebaikan. Makanya dikatakan oleh Al-Mutanabbi, seorang penyair, wa kam bidhullamil laili indaka min yadin, wa kam bidhullamil laili indaka min yadin tuhaddithu annal manawiyatu aw annal manawiyata takdibu. Wa kam bidhullamil laili indaka min yadin, dan berapa nikmat yang engkau telah dapatkan di malam hari. Tuhadditsu annal manawiyata takdzibu, yang dimana kejadian ini itu menunjukkan bahwa orang manawiyah, orang majusi, takdzibu, berdusta. Kenapa? Karena mereka mengatakan kegelapan pencipta keburukan. Padahal kata Al-Mutanabbi, berapa banyak kebaikan yang seseorang dapatkan di malam hari. Nah, ini bukti kalau orang-orang majusi itu takdzibu, berdusta. Kama qala hafizahullah ta'ala wa qawluhu wal kuffar jam'u kafir wal kufru kufrun akbar mukhrijum minal millah, dan kufar yang diinginkan di sini jamak dari kafir, dan kekufuran yang diinginkan di sini kufur akbar yang mengeluarkan dari agama. Wa huwa kufur takdzib, kufur kedustaan, wa kufrul istikbar, kufur sombongan, wa kufrul i'rad, wa kufrul syak, wa kufrul nifaq, kufrun asghar la yukhriju minal millah. Ya kan? Dan kekufuran diinginkan di sini, ini yang semua disebutkan. Kufur akbar yang mengeluarkan dari agama, seperti kufur takdzib, kufur istikbar, kufur i'rad, kufur syak, kufur nifaq, dan juga mencakup kufur asghar yang tidak mengeluarkan dari agama. Wa yatanawalu jami'al ma'asi, juga masuk di dalamnya setiap perbuatan maksiat. Wa atful kufar ala ma qablahu min atfil am ala al-khas, dan mengatafkan kata kufar dengan sebelumnya dari Nasara dan Majusi, ini dari pengatofan yang umum kepada yang khusus, karena kufar ini lebih umum daripada Nasara dan Majus, karena Nasara dan Majus masuk ke dalam dairatul kufar. Qauluhu wal mulhidin, adapun pembahasan tentang bentuk-bentuk kekufuran ini bukan pembahasan kita masuk pembahasan tauhid nanti yang lebih jelasnya. Pemakalah qauluhu wal mulhidin mufraduhu mulhid, adapun mulhidin mufradnya mulhid, wal ilhadu fil lughah al mailu an tariqil istiqamah, dan ilhad secara bahasa itu berpaling dari jalan yang lurus. Wa huwa ilhadun kulli, dan yang diinginkan dengan ilhad di sini ilhad secara menyeluruh. Wa yuradu bihi inkar wujudillah taala, yang diinginkan dengannya mengingkari adanya Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka ini? Kata para ulama, kasyi'i, orang-orang Syiah, orang-orang ateis. Ya kan? Sebagian Syiah mengingkari adanya Rabb. Orang-orang ateis, ya kan? Wa annal kauna wujida bila khaliq. Masya Allah, luar biasa. Dan mereka berpendapat bahwa bumi ini, katanya, alam semesta ada tanpa pencipta. Bersamaan dengan itu, ya, hal-hal yang kecil di bumi, jelas mata kita ini jelas menyaksikan pasti ada penciptanya. Ya kan? Bagaimana alam yang luar biasa ini tidak ada penciptanya.
Makanya Abu Hanifah rahimahullah pernah berdebat dengan seorang yang seperti ini. Dikala itu Abu Hanifah sengaja terlambat. Ya kan? Sengaja terlambat. Kemudian begitu dia datang, dikatakanlah kepada Abu Hanifah bahwa beliau takut untuk menghadapi seorang ateis ini. Ditanyakanlah, kenapa terlambat? Takut berdebat atau bagaimana? Kata Abu Hanifah, tadi saya sempat tercengang, kaget. Kenapa katanya? Saya melihat ada suatu kapal yang bersandar dengan sendirinya, berlabuh dengan sendirinya. Kemudian dia bersandar di pelabuhan dengan sendirinya, menurunkan barang-barangnya dengan sendirinya. Kemudian dia kembali berlabuh dengan sendirinya. Orang ini, kau sudah gila katanya. Kata Abu Hanifah, kau lebih gila. Bagaimana caranya? Kau alam semesta ini dengan ciptaan yang begitu sempurna, pengaturannya yang begitu sempurna, tidak ada penciptanya. Sedangkan hal-hal kecil, mereka juga pasti tidak bisa membohongi, mendustakan diri mereka, meyakini bahwa ada penciptanya. Hal-hal yang kecil, hal yang besar, tidak mungkin. Ini yang kita kenal dengan teori apa? Big Bang katanya. Jadi katanya bumi alam semesta dulu satu, kemudian meledak. Padahal dia tidak ada pada waktu meledak itu. Soktas sekali. Kemudian kata beliau wa ilhadun juz'i. Ya, ilhad yang diinginkan di sini juga ilhadun juz'i, mencakup ilhad juz'i, wa huwal ilhadu fi asma'illah ta'ala wa sifatih, yaitu pemalingan atau penyelewengan dalam nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, wa huwal udulu biha wa bihaqaiqiha wa ma'aniha anil haqqi as-sabiti laha, yaitu dengan berpaling darinya, dari hakikatnya, makna-maknanya yang hak yang ditetapkan dengannya. Yang terakhir, qauluhu wa dalilu man qala laysa kullu mujtahidin fil furu'i musiban qauluhu sallallahu alaihi wasallam man ijtahada wa asaba falahu ajran ila akhirih, ay min jumlati mastadalla bihi alqailuna bi annahu laysa kullu mujtahidin fil furu'i musiban hadzal hadits, yakni di antara sejumlah dalil yang orang-orang yang berpendapat akan tidak setiap orang yang berijtihad dalam permasalahan furu'iyah itu benar adalah hadits ini, yaitu sabda Nabi alaihi salatu wasallam, idza hakamal hakimu fajtahad. Kalau ada seorang hakim memutuskan suatu hukum, kemudian dia berijtihad, tsumma asaba falahu ajran, kemudian dia benar dengan ijtihadnya, maka baginya 2 pahala. Wa idza hakama fajtahada tsumma akhta'a falahu ajr. Kemudian kalau dia menetapkan suatu hukum dengan ijtihadnya, kemudian dia salah, falahu ajr, dia tetap dapat 1 pahala. Adapun penjelasannya, wa wajhud dalalah, sisi pendalamnya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ja'ala al-mujtahidina qismain. Nabi alaihi salatu wasallam menjadikan mujtahid itu 2 bagian. Qisman musiban wa qisman mukhtian. Ada bagian yang benar, ada bagian yang salah. Maksudnya di antara mereka ada berijtihad dan mereka benar dengan ijtihad mereka, dan di antara mereka ada yang berijtihad dan mereka keliru dengan ijtihad mereka. Walau kana kullun minhum musiban lam yakun li hadha taqsimi makna. Kalau memang setiap mujtahid itu benar, maka apa gunanya Nabi mengatakan idza asaba falahu ajran wa idza akhta'a falahu ajr? Ada artinya berarti kalau begitu. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah. Baik, naktafi bihadza al-qadr. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yarda wa yu'tina al-afiyata was salama. Allahumma amin.